Ya, kita janjian mau makan, nungguin dia bisa-bisa gendang gua ini ditabuk sendiri sama cacingnya nih. Mana dia sih tuh orang? Ah, elah, agak jelas banget kalau janjian. Roman-romannya bau sate nih. Ah, cakep banget deh. Aha, pucuk dicinta ulam pun tiba. Tiba ada tukang sate. Bang, gua pesen sate 20 tusuk. Bisa? Astagfirullahaladzim, Bu Yen. Bu Yen. Bu. Bu, tenang, Bu. Tenang. Bu Yen. Pelan-pelan, Bu. Bang. Bu Yen kenapa bisa pingsan di sini, Bu? Gua habis beli sate. Oh, sate. Iya. Abang satenya kepalanya berubah jadi api. Mana, Bu Yen? Bang. Nggak ada tukang sate sama sekali. Siapa yang jualan sate di sini, Bu? Ya Allah, Babang. Lu kata gua halu gara lapar begono. Gua udah pesen sate 20 tusuk. Pas gua balik, abangnya kepalanya itu keluar api. Aduh, bagaimana nih gua? Yuk, Bu, kita mending pergi dulu aja dari sini biar kami antar beli makanan yang lain. Ayo. Tapi beneran, Babang. Itu tadi gua lihat tukang sate. Nggak apa-apa, Bu. Tapi yaudah yuk kita sambil pergi dulu aja dari sini. Kemana perginya tuh sate? Nanti kita cari makanan lain tuh kata Malik yuk. Ya kagak mau. Udah kagak mau makan, gua udah kagak nafsu. Tidak kita antar pulang aja. Ya. Iya, Yaudah, pulang aja. Pulang ya. Tuntun apa? Bagaimana sih orang habis pingsan juga? Tadi aku dengar dari Fahri kalau Bu Yeyen itu pingsan ya semalam. Hah, bener pisan Neng Maya eta teh. Saat kejadian gitunya Iput sama si Ada nih teh can balik tina acara pengajian eta akbar gitu. Iya, terus begitu kita balik, Bu Yeyen nelpon. Katanya dia ngeliat tukang sate, mukanya gosong, rambutnya berapi. Tapi Malik cerita sama aku juga kayak gitu sih. Setelah dia nganterin Bu Yeyen pulang, Malik sama Fahri balik lagi ke tempat itu. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Waduh, sebenarnya yang dilihat Bu Yeyen tuh apaan ya? Soalnya Bu Yeyen nggak kenalin tuh tukang sate, karena dari belakang dia liatnya. Sebenarnya kalau di kampung ini kan yang jualan sate cuma dua ya. Mang Rojak yang emang jualan keliling, sama Mukti dan Lisa yang buka kedai. Iput teh curiganya jangan-jangan eta teh si Rojak gitu soalna teh pan dia teh make gerobak. Bener tuh? Wih, wangi banget. Tuh jadi tuh. Satenya satu lagi ya Mas. Iya. Wah, nah itu dia. Bisa ya? Ini satu lagi buat Bang Dani. Siap, Bang Dan. Ini kesini cuma bertiga, biasanya berempat. Bu Yeyen kemana nih? Bu Yen mana? Iya itu dia, Bu Yeyen tuh masih shock dia. Trauma makan sate gara-gara kejadian kemarin tuh. Kesiannya di umur yang segitu, dia harus banyak menanggung beban. Udah banyak utangnya, ditambah trauma beginian. Ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh deh. Ada nih. Kah hutang diomongkeun maneh mangerakeun. Kasih Fahri. Atuh kamu teh kumaha? Kan kamu yang nemuin Yeyen saat kejadian. Eta teh kejadian teh seperti apa tuh sok ceritakeun. Saya sih nggak tahu pasti ya. Pokoknya pas saya sama Malik nyampe TKP, Bu Yeyen tuh udah pingsan. Katanya dia sih sempat mau beli sate gerobakan gitu. Tapi pas dia samperin gerobaknya, ternyata tukang itu mukanya gosong dan berubah jadi api. Tapi akhirnya kita nggak nemuin apa-apa. Kasian juga Bu Yeyen ya. Kalau sampai dia bener-bener ngelihat sosok kayak gituan, ya pasti pingsan. Bener gak Bang?
Pasti. Harusnya nih kalau misalnya dia mau sate ya datang ke sini aja kan lebih aman, ya kan sayang? Iya. Ya udah kalau gitu kita bungkusin aja ya sate buat Bu Yeyen sebagai obat kangennya. Nah, perlu atulis. Takut nate, udah kita bungkusin, udah dibawain. Tadi dahar satena, soalnya si masih trauma gitu. Ulah. Ya udah kalau kayak gitu, Bu Iput makan dulu ya. Saya tinggal layanin yang lain. Silakan. Buat makan ya. Iya ya. Enak, Ri. Enak banget nih. Ngundang kacidangan. Ay, ada sate Bang Rojak. Jak, aku mau order dong. Oh ya, bentar ya Ay dibikinin dulu ya. Oke. Mai, mau sate nggak? Gimana tadi ketemu sama donaturnya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Mau pesen sate nggak? Aku sama Malik mau makan satenya Rojak. Enggak. Kenapa? Kok kalian makan satenya Rojak sih? Di Mukti aja yang lebih enak. Ini cancel aja nggak apa-apa. Yuk. Ay, kok begitu sih ngomongnya? Ya, terus gimana? Emang kalian nggak mau? Kita udah order satenya Rojak sih dan kalaupun udah makan sate kita nggak mungkin makan sate lagi. Ini juga kita lagi mau bungkus kok. Iya. Kita mau makan di dalam yayasan aja soalnya. Kalau misalkan emang kamu mau makan satenya Bang Mukti ya udah kamu sendiri aja. Seru, gak asik, apaan sih? Fari juga. Dia masa nggak ngajak-ngajak aku makan satenya Bang Mukti. Dia pergi sendiri gitu loh langsung sama Dani, sama Bu Iput. Terus aku makan sama siapa? Terus? Pacaran aja terus. Kenapa jadi pengen sate lagi ya? Loh, itu Bang Rojak ya? Wah, lumayan nih. Nggak lapar Bang Rojak. Masih jualan aja jam segini Bang, tapi nggak apa-apa deh. Lumayan buat ngisi kelaparan ini. 1 porsi boleh deh. Rik, itu Maya. Astagfirullahaladzim, Maya. Astagfirullahaladzim, Maya. Maya, untung aja kamu gak ketabrak. Kamu tuh lari ketakutan kenapa sih, Mai? Kamu hampir banget ketabrak tadi, Mai. Mai? Kamu kenapa? Tuh, kalian lihat nggak? Gerobak sate yang di belakang. Itu penjualnya. Penjualnya mukanya gosong. Terus berapi-api gitu loh. Gerobak sate. Ini gerobak sate yang sama yang kayak dilihat sama Bu Yeyen kan? Ri, ini tempat yang sama di mana Bu Yeyen pingsan. Dan dia bilang dia lihat penampakan yang sama. Kalau Maya lihat itu juga. Berarti Bu Yeyen nggak halusinasi. Ya tadi beneran ada kok. Beneran ada situ. Ya, Mai, tenang dulu, Mai. Gini aja, kita ajak warga ronda buat patroli di sekitar sini. Iya bener. Udah kalian duluan aja. Jangan sampai warga lain kena teror lagi. Udah kamu nggak usah pikirin itu, Mai. Sikat diri. Waalaikumsalam. Udah Mai, nggak apa-apa. Tolong. Hei Roja, lu kan yang udah bikin gaduh di kampung ini. Iya. Kegaduhan apa ya, Pak? Bu? Lu pakai ilmu hitam ya? Dan lu juga ada hubungannya sama makhluk siluman yang berkepala api itu. Iya, udah ngaku lu. Ngaku aja. Astagfirullahaladzim, tenang dulu, Pak, Bu. Jangan main asal nuduh kayak gitu dong. Buktinya apa? Hah? Saya juga nggak ngerti sama penampakannya Bapak Ibu maksud loh. Alah, ngeles aja lu. Ya udah, kita hajar aja. Hajar Ampun, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Ampun, Pak. Jangan, Pak. Ampun. Berhenti, Mas. Berhenti, Mas. Bu. Ibu, tolong berhenti. Berhenti dulu semuanya. Ngapain sih orang kayak dia dibelain? Lu nggak tahu. Dibelain. Ya tahu. Ibu, tolong tenang dulu semuanya, istighfar. Kalian ini kebiasaan main hakim sendiri. Udah, mendingan semuanya bubar kalau nggak ada yang mau dilaporin ke polisi. Ampun, benar-benar orang kayak gini pakai dibelain nih. Udah, tenang, Bu. Tenang. Zak, sebenarnya apa yang terjadi? Saya juga nggak tahu, Ay. Tiba-tiba warga ngerusakin gerobak saya dan nuduh saya pakai ilmu hitam, Ay. Nih,
bibir kamu luka. Makasih. Kenapa aku dapat vision gitu saat sentuhan sama Rojak? Apa mungkin aku salah nilai dan dia emang ngelakuin hal yang aneh? Mbak, kalau teror hantu kepala api itu kita diemin lama-lama, wah bisa meresahkan warga. Untung aja tadi kita labrak si Rojak ya. Bener tuh, jangan gara-gara kelakuan si Rojak. Nih kena imbasnya warung si Mukti. Nah, untung tadi gerobaknya kita rusakin. lah iya dong. Jadi dia nggak bisa naruh lagi pakai gerobak lain. Ibu, saya ikut kasihan sama warga yang kena teror. Tapi kalau bisa, ibu-ibu jangan sampai anarkis ya ke Bang Rozak atau siapapun itu. Aduh, ngelihat lu baik kayak begini, bikin gue yakin emang Rojaknya yang jahat. Baik banget sih. Iya bener, sate yang lu jual ini kan enak. Lagian lu orangnya baik. Iya. Ya pantas aja sih si Rojak iri sama lu. Iya. Emang si Rojak mah ya parah. Mas, jadi kasihan sama Rozak dia diserang warga kayak gitu. Padahal aku yakin warga tuh nggak punya bukti apa-apa. Udahlah sayang, kamu tuh nggak perlu ikut campur. Lagian kalau misalnya si Rojak itu udah nggak dagang ya, saingan kita kan berkurang. Ya kan? Kok gak rame? Bu Iput, Bu Yayin, mau beli sate nggak? Nanti saya bonusin deh satenya. Kesianan, dagangannya sepi. Ini kan gara-gara bacot elu. Lu lihat noh, gerobaknya jompo rusak, dihancurin warkam sih. Ini kita beli aja yuk. Alah tuh ya, kamu terepet, tong buka. Tuh sok, 2 porsi banyak. Alhamdulillah, ya udah kalau gitu duduk dulu ya Bu. Itulah itu ya. Dibungkus banyak. Iya, sebentar ya Bu ya. Jak. Kayaknya dagangan lu sepi itu gegara warkam situ deh. Paham deh. Pekarek lu ngelmu begono. Saya juga nggak tahu ya Bu. Kenapa orang pada ngefitnah saya? Ibu, udah selesai. Ya, udah kembaliannya buat kamu ajahnya. Terus kamu teh tenang wae. Pokok nama Iput sama Yen teh bakalan bantuin redain etanya kecurigaan warga kalau kamu teh ngelmu gitu. Lagian nih, pelakunya Ipan juga belum tentu lu begono, ya Pan? Tapi kayaknya saya tahu deh Bu, siapa yang ngefitnah saya. Karena dalam situasi kayak gini cuma ada satu orang yang diuntungkan. Gak tau kenapa sih saya curiganya sama dia. Jak, gue udah lapar ih. Lapar, kita mau makan dulu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Yen, kunaon atunya dia teh curiga sama kita gitu. Jangan-jangan dia belum tahu kalau lu pelaku nih. Ayo. Gue harus labrak tuh orangnya. Mukti! Pasti lu kan yang ngefitnah gua ke warga kalau gua ngelakuin pesugihan. Lu mau jatuhin usaha gua kan? Hah? Maksud lu apaan, Jak? Hah? Alah. Lo kan, lo yang fitnah warga bilang gua pakai ilmu hitam. Dan lo nakut-nakutin warga pakai hantu kepala api itu. Ya kan? Iya, ampun. Ngaku aja lo. Stop. Bang Rozak, tolong ya, jangan fitnah Mas Mukti. Saya yakin ini tuh pasti salah paham aja. Hei Rojak, lu jangan norak deh. Ngapain lu datang-datang dan ngamuk aja? Hei, apa buktinya? Kalau lu nuduh Mukti kayak gitu, ha? Iya, jangan-jangan lu
masih sakit hati ya? Karena si Mukti nikah sama Lisa. Nah, benar itu. Secara lu kan demen banget sama Lisa. Iya kan? Saya nggak peduli sama masa lalu itu. Sekarang ibu lihat, buktinya apa sih pesugihan? Nggak ada kan? Gimana kalau saya balik? Kalau ternyata selama ini dia ngaku pesugihan dan dia yang iri sama saya. Hah? Lu jangan pernah fitnah gua tau gak? Selama ini gua diem aja. Selama warga waktu gosipin. Tapi lama-lama lu malah lunjak sama gua. Banyak ngomong lu. Ya Allah, udah Bang. Ya Allah. Udah. Aduh, udah. Halo, Assalamualaikum. Lari. Waalaikumsalam. Ri, lu lagi sama Malik di mana? Masih muter-muter dekat lapangan voli yang sepi nih. Kenapa, Dan? Ini gue lagi di TKP-nya Maya. Sendirian, Ri. Ngeri juga ya. Lu kagak mau apa? Berdua nemenin gue di sini. Hah? Udah, kamu tunggu di situ aja. Deket situ kan rawan ada kejadian. Udah, kamu tenang aja. Nanti kami pasti nyusul kok. Justru karena rawan, lu buru-buru udah kesini ya, gue tungguin. Cepat. Ya Allah. Ya. Astagfirullahaladzim, Bang. Bang Mukti. Aduh, Dani. Kebetulan banget Bang Mukti di sini. Dani, lu ngapain sendirian di sini malam-malam? Ini ngeronda, Bang. Temenin gue, Bang ya. Gue sendirian, ngeri juga. Aduh, beneran. Ini bukannya nggak mau. Gue itu ada urusan saudara. Itu dadakan banget. Ini saudara gue di kampung sebelah. Makanya nih sekarang mau langsung ke sono. Gak bisa bentar doang, Bang. Nungguin Malik sama Fahri datang. Gini aja deh, gini. Besok-besok beneran gue temenin. Kalau sekarang nggak bisa. Itu batok kelapa mau diapain tuh? Biasa, buat sate. Yaudah, kalau gitu gue permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dia mau ke kampung sebelah aja. Buru-buru begitu bawa batok kelapa. Emang sate? Oh, buat areng kali ya. Tiap malam kami bakar batok kelapa seperti ini. Tengah malam di hutan, bacakan mantra ini. Bacanya sambil berjalan memutari api dari batok kelapa ini. Jangan sampai berhenti sebelum makhluk itu muncul dengan sendirinya. Apa kamu sudah siap memenuhi semua janji? Iya, saya siap. Kalau segampang ini saya bisa, Mbak. Itu aja kan? Ada satu lagi. Kamu harus cari tulang orang yang sudah meninggal. Masukkan ke arang sate kamu. Sanggup? Mbak, gini. Kalau misalnya saya nggak bisa melaksanakan atau nggak bisa ngedapetin tulang gimana, Mbak? Kalau kamu gagal, bukan hanya usaha kamu yang hilang, tapi juga jiwamu. Kamu sanggup? Saya siap. Mbak, apapun persyaratannya, saya siap. Saya mau jadi orang kaya, Mbak. Mau, saya mau.